Alright guys, welcome back to our tripod podcast for anime sampah yang bisa dinikmati sambil makan. Alright, this is after Oke, break. oke. Jadi gua rasa lebih etis kalau ini dimulai dari gua. Tapi sebelum gua mulai, let's recap dulu apa yang udah kita discuss tadi. Kita sempat discuss satu anime dari V, yaitu Hero Who Needs Skill, something like that. Dan dia ngerating itu tuh 5 positively. Oh, positifnya 5. And then positively 5. And then from my side it's a failure frame yang gua rating -4 karena skillnya yang aneh ya. And then dari arcs itu ada Reborn as a vending machine. vending machine ya. Oke. Yang dia rating -6. Whooping -6. -6. Yang paling rendah ya sekarang ya. Yang paling rendah saat ini ya ternyata. Tapi kembali lagi teman-teman, masih kita tonton. Enggak, gua tonton lebih tepatnya. I don't watch that. I watch that anime. Dan again, kita move on ke listnya gua yang nomor 2. And I will nominate Jack of all trades, Party of None. Jack of all trades. I think V watch it karena dia tertawa paling kencang ya guys. Okay, for synopsis, my friends, fellow anime watchers, kan. Jack of all trades itu anime yang again Kirito wannabe. Long story short, this guy itu dulu dia swordman, ya kan kelasnya nih. Somehow his party believe like, okay, we have too many swordmen and we need enchanter because the meta right now every party would have an enchanter to boost and to buff the party up, which is kind of makes sense. Dan protagonis kita merasa, alright, you are the coolest swordman because you are the hero. Let me be the enchanter myself, right? And I'll boost our party up. And because he is the enchanter, his party could climb to the top tier and maksudnya ada di level 92 dungeons dan bisa mengalahkan salah satu boss terkuat yaitu Black Dragons. And after that, tiba-tiba party itu mikir kayak, enchanter kita sampah, sucks gitu kan. You are out from the party gitu kan. Typical stuff, typical, very typical gitu kan. Terus akhirnya dia okay, I'll be going. So dia mikir kayak okay, I'm gonna go back to swordman class. So he changed again to swordman, but from the bottom gitu kan. Here's when it's getting ridiculous. Karena dia balik lagi ke swordman, tapi he gets to keep every enchanter spells that he had learned and he had created. Meaning guys, this swordman itu bisa ngebuff dirinya sendiri dengan full strength plus 20, and then in episode something dia bisa nge-quadruple atau ngekali 4 bahkan ngekali 5 buff yang dia milikin kan. Jadi kalian bisa bayangin saat orang swordman one man army dengan agility plus 80 dikali 4 dan all stat dikali 4. Kayak mana lah itu. So strong sekali. Dan ternyata emang dia jadi salah satu karakter yang paling OP di situ. Bahkan enchanter nomor 1 aja mengakui kalau buffnya dia dibanding dengan buffnya protagonis itu lebih kuat buffnya protagonis. Jadi kenapa dia berhenti jadi enchanter saya pun tidak tahu karena di anime itu. In the end of the day, this guy actually beat the dragon, the black dragon yang satu partinya dia dulu kalahkan. Sampai kayak tergesa-gesa, tapi kali ini dia nge-solo Black Dragon itu guys. Di episode 5. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Again, typical Kirito stuff with a black hair, black sword, one-handed long sword, things like that. Gitu. Jadi emang dia sangat-sangat OP. Kenapa kemudian ini trash bagi gue? Karena story-nya gak ada weight. Terus tipikal Kirito story dan juga sangat klise dan gak masuk di akal. Balik lagi, gue pecinta sedikit logic gitu ya dalam sebuah anime. Jadi gue tahu anime itu fantasi, but then again logic in anime is always become the seasoning of the story gitu loh. Gue rasa setiap anime kalau ada logiknya itu asik
gitu kan. Nah, this Jack of all trades is not worse than Failure Frame. I would rate Jack of all trades as positive 6. Kenapa? Karena in the end of the day, gua enjoy fightingnya dia dengan kebullshitannya Iya, betul. dan keopeannya. That's basically it bagi gua. Gitu. Apakah Ark sama V nonton anime ini, Jack of all trades? Mungkin dari aku lah ya, jujur aku nonton juga. Mungkin aku ada sedikit perbedaan dalam kenapa aku bilang ini anime sampah. Walaupun ada yang aku setuju juga, which is ya sama kayak yang pertama tadi, nggak ada weight dari si story itu sendiri. Kita tahu there's nothing gonna happen to them, sama karakternya, karena this motherfucker will solo everyone gitu. Tapi yang buat aku lebih kesalnya lagi, kayak inti ceritanya itu kayak peak, dan menurutku kayak peak ceritanya itu tuh selesai di 5 episode. Sisanya itu kayak slice of life jadinya. Yeah, that's actually karena dia udah on the top level. There's nothing that I could think of yang bisa ngebuat dia level up lagi to be stronger gitu loh. Iya, makanya itu. Karena basically apa lagi cuy, kecuali kalau tiba-tiba dia punya tenfold buff gitu kan. Yang awalnya dia strength plus 20 jadi strength plus 2000 kayak what the hell. Mungkin menurutku yang bisa buat kayak nge-save si ceritanya tadi, kalau misalnya dia ngelawan si Black Dragon itu, which is kayak pinnacle-nya ya. Karena kayak party yang baru yang diikuti sekarang juga ada yang meninggal gara-gara ngelawan si Black Dragon itu, dan itu juga salah satu monster yang berimpact juga ke party hero-nya dia juga dulunya gitu. Kalau misalnya itu ada di episode terakhir ceritanya gitu. Karena dan di situ dia nunjukin kalau aku bisa loh nge-solo ini gitu atau apa gitu. Mungkin walaupun ini of the day ya kayak generic cerita-cerita kayak gini tuh ya bisa nge-solo siapapun, tapi mungkin ada lebih maknanya itu kalau misalnya itu dilakukan di akhir season. Kalau gini bagus menurutku, Black Dragon-nya mati kena kolesterol gitu biar ada harga dirinya. Oke. Atau kena angin duduk kan, gara-gara lama nunggu nih kena angin duduk dia mati gitu. Lebih ada harga dirinya. Dan satu lagi dari satu anime ini yang menurut gue unik, mungkin dari sisi fan service-nya itu adalah this jealousy between sister and little sister yang mencoba untuk mendapatkan perhatian si protagonisnya gitu. And I know one of your degenerates gonna lean to the little sister. You lolicon sick. You sick fuck. Sick MF. Ya kan pada akhirnya ada lolicon bla bla bla. Come on man. Grow up man. The big sister is fine. What do you mean? Why are you looking at this? The little sister. If you're pushing 30 and you think about that, get a life, dude. Yeah, not only get a life, man, you should be in. In the life. One of those people out there. And in fact kalau lu nge-target little sisternya, lu adalah salah satu alasan kenapa Jepang rate-nya declining. Just because of you. Stop fantasizing on lolicon, people. It's wrong on all level. Real shit. Gila. Oke, kalau dari gua ya tentang anime ini, gua nonton tapi cuman seinget gua kayak 2 episode. Sampai si yang barusan adiknya tuh diselamatin sama si MC-nya. Oh iya. Terus akhirnya ketemu sama kakaknya kan, terus diajak untuk kayak apa ya, kayak pendidikan menjadi apa sih? Bukan saya petualang ya. Yeah. Ada kan kalau nggak salah, selalu jadi salah satu Guild. pembimbing kalau nggak salah ya, kayak gitu kan. Nggak sampai situ doang sih. Kalau gua jadi nggak bisa banyak komen ya guys ya. Tapi di situ pun aneh cuy, karena dia ini swordman terus dia ngebuat trap dengan magic ya. What the hell? Are you swordman? Are you enchanter? Are you a wizard? What are you? Are you an admin on this world? You the police?
aneh gitu. Maksudku Too juga much. dia terlalu banyak yang bisa dilakukan dia kan di sebuah anime yang menurutku itu skill bounded itulah sama Ya, karakternya gitu. Terutama di situ tuh ada aturan di mana ketika kalian mau multicast, you need like a decent amount of intelligence and concentration to do it gitu kan. Nggak semua karakter bisa multicast. And you know what? This character can multicast apparently. So strong. I don't think Kirito would win. Kirito dengan Starburst Stream and we're like, okay, bless me with quad pearl buff. And that Starburst Stream will deal no damage, I believe. Gak lah, nanti Kirito bilang seranganmu cuma 100, darahku regen 120 berarti. Oh, tapi Kirito kenalannya GM ya. Hati-hati aja. Dia punya akun admin ya, hit click Iya. ya. Curang. Tapi it makes sense kalau bagi Kirito karena ada logiknya cuy. Waktu si Heathcliff-nya mati, ini sedikit spin off ke arah SAO ya. Karena waktu si Heathcliff-nya mati dia kayak ngasih adminnya kan, ngasih blessing gitulah. In fact that dia juga punya seed Aincrad-nya kan yang akhirnya dia apply di private servernya Alo kan. Gitu. Maksudku juga yang buat Sword Art Online ini tetap bagus ya menurutku ya. Sword Art Online season 1-nya ya maksudnya yang bagus ya. Kayak balik lagi ya, memang anime ini fantasi lah. In general you're not supposed to take it kayak secara logika and everything. But we're not thinking about it logically but critically gitu loh. Karena kalau misalnya kamu nggak berpikir kritis dalam sesuatu yang kau tonton, itu jadi kayak sama aja nggak bisa menikmati. You're not trying to enjoy it in a fullest way gitu. Pasti pas you enjoy something, you will critically think about it gitu. Dan apakah ini akan menjadi Hashira? Contohnya kayak gitu aja. Dan kenapa gitu lah kalian nggak mau pikirin kalau salah satu karakter kayak Inosuke nggak bisa jadi Hashira? Why would you think he's not eligible? Gitu. Karena ada beberapa orang yang pencinta Kimetsu no Yaiba mikir kalau Inosuke ini nggak cocok jadi Hashira. And it can happen in anime. And Inosuke is also one of the strongest too, right? Iya, jadi kayak critically thinking. Bahkan di JJK aja orang sampai nanya kan, apa kau kuat karena kau gojo atau karena kau gojo makanya kau kuat gitu kan, kritis gitu. Semangat. Kenapa ada orang nggak sadar sama si Kuroko ya? Padahal he's literally in the fucking box. Gimana caranya dia bisa ngedribble tembus badan ya gitu kan? Iya, apakah dia karena rambutnya putih dan dia seperti itu? Apakah karena ada introvert? Oh, this is the power of being introvert. Itu maksudnya kayak there are things yang seharusnya itu yang harusnya kita take for kayak critically gitu. Makanya buat SAO itu enjoyable menurutku sebagai kayak tipe-tipe isekai karena mereka tetap grounded sama ya typical stuffnya which is game gitu, dan apapun terjadi itu nggak bakal nge-break gamenya itu sendiri gitu. Yang cuma bisa nge-break gamenya itu cuma si Heathcliff karena kebetulan dia GM-nya, karena dia adminnya, which is kind of make sense. Dan cara dia nge-break gamenya pun dengan cara yang sebagai gamer gua ngerti gitu. Just to make your character not unbeatable, lebih tepatnya undamageable karena dia jadi undamageable object kan. Iya. Di bawah certain gitu. Health dia nggak bisa diserang gitu. Ya betul. Which is kind of make sense. He is not that OP kalau dipikir-pikir karena dia pun tetap kalah karena ini kan. Karena itu sistemnya dimatiin gitu. Dalam duelnya pun akhirnya si Kirito pun ingat kan kayak so that's too fast. And yet gitu kan Kirito dapat dual wielding itu karena dia the most fastest in reaction kan. Akhirnya dapat special skill itu. Dan dia pun orang yang tercepat masih berpikir kayak dia reaksinya bisa lebih cepat daripada gua, which is harusnya dia dong yang dapat dual wielding bukan gua gitu. Dan logically masih speaking ke situ. Dan somehow ini ada anime yang bisa bunuh monster level berapa ratus gitu cuma make level 1 paralyze sama poison. Make it make sense. Makanya nggak masuk akal gitu ya. Makanya di skor -4 gitu.
Apalagi kalau udah kau punya skill kayak gitu, kau diam saja jadi vending machine dan dibawa orang top tier dungeon gitu kan. Itulah Tapi makanya di skor -6. tapi tetap aneh sih kalau ya ibaratnya kalau kita main MMO, kita lagi mencari party nih mau masuk dungeon, kita udah level max level gitu ya, kita mau bawa kita jawabnya enchanter gitu ya, kita mau bawa orang dengan level 1, bakal mati nggak tuh bosnya? Secara logika kan Iya. level 1 Bro, skill mau di enhance semua. bro, gak mungkin, Nggak cuy. bisa. Iya, Gak mungkin paralyze bisa efektif. Pasti imun lah. Iya. Tolong. makanya. Karena baru kita balikin lagi ke Sword Art Online, apa yang buat Kirito itu OP juga karena dia beta tester, dia udah tahu apa yang terjadi di gamenya sebelum orang Itu sebelum dia, pernah ya, main. itu dia. Jadi dia tahu gimana cara Betul. nge-rank up karakter dia secepat mungkin dibandingin orang-orang Dan biasa. dan di satu sisi beta tester juga ngasih buku guide-nya buat dipakai sama banyak orang. Buat kalian nih gamer-gamer yang nggak pernah baca manual book sama book guide dan dari setiap game, ya wajar lah ketika kau lemah. kayak aku nih, misalkan aku nggak tahu nih main ML kayak gimana, terus aku nggak jalanin tutorialnya, tiba-tiba ngepick Layla di mid, ya wajar aku dimaki-maki. Ngapain gitu kan maksudnya, gitu loh, logiknya kan jadi dapet nih gitu kan. Betul. But not for this jack of all trades. Anyway, that is my pick. How about you, V? What is your second pick? My second pick for anime sampah yang bisa di-enjoy sambil makan itu adalah ini agak panjang sumpah. Backstab in a backwater dungeon, my trusted companion tried to kill me, but thanks to the gift of unlimited gacha, I got level 9,999 friends, and I'm out of revenge on my former party members and the world. Oke, disingkat. Disingkat, ya udah unlimited Mungkin gacha. What the hell? You know, tau gak sih? Ini sebelum lo cut off sinopsisnya, gue udah nonton by the way. Tapi ya guys, just so you know who I am, gue kalau udah ngelihat anime yang panjang banget judulnya, gue udah skeptis 100%. But let's hear the synopsis first from V. Sabar. Oke. Ini lucu sih. Oke, anyway, sinopsisnya untuk itu nge-water down everything karena nggak ada yang penting-penting kali di anime ini menurutku juga. Itu basically ceritanya karakter utamanya itu masuk di party yang mungkin mengira dia ini punya skill yang OP, yaitu ngegacha. Rupanya enggak. Jadi karena mereka merasa si main karakter utama kita ini beban, dibawalah ke dungeon dan dicoba untuk dibunuh. But pas mau dealing death blow, rupanya dia ke teleport ke kayak dungeon yang paling bawah, di mana itu monsternya itu udah levelnya udah 9999 gitu, udah kayak end game monster semua. Tapi untungnya banyak mana energi lah di situ di dungeon terakhir tadi itu, dan dia bisa nge-pull karakter yang levelnya 9999, which basically ya udah pasti ngalahin monster-monster tadi itu tadi. Dan basically OP shit. Balik lagi nih no brainer ceritanya, dia dendam sama partinya. Jadi dia pengen ngebalas dendam, tapi sebelum dia ngebalas dendam dia harus ngegacha lagi ratusan staff yang dia gacha untuk nge-build army yang mau digunakannya untuk ngehancurin si partinya lah, party dia yang dulu gitu dan dunia gitu. At a glance itu kedengaran menarik sampai aku nonton dan aku mikir kayak anjing ini sampah kali. Kayak dia kenapa nggak ya udah lo kayak yang anime begini tuh mereka menurutku ya nggak bisa ngerti yang namanya itu kapan harus klimaks, kapan harus nggak klimaks gitu. Oh ya, that's true. Jadi mereka langsung kayak ngeluarin semua, baru ada suspense yang menurutku nggak penting. In the end of the day nothing matters gitu, gara-gara karaktermu itu udah 999 gitu, dan bahkan
menurutku itu tanpa ada latihan ya, karena dia nge-pull karakter apa kayak objek juga bisa yang buat dia dapat semua equipment level 999, dan karena dia ada di bawah itu dia juga ngelawan monster kan, one hit semuanya, jadinya kayak dia langsung cepat juga level up-nya. Sebenarnya dia juga levelnya 9999, jadi kayak there's nothing to like about it gitu. Kayak ini ya udah no brainer story di mana main karakternya bisa balas dendam, udah, dan habis. Apapun terjadi ya bakalan terjadi karena main karakter terlalu OP, dan nggak ada, menurutku yang buat aku benci itu karena semua ini karakter ini soulless gitu, nggak ada yang punya kepribadian. Mereka semua itu kayak ya balik lagi karena mereka semua itu adalah basically kartu yang digacha. Mereka itu semua kayak bot lah, NPC yang betul-betul patuh sama si karakter utamanya. Tapi menurutku still karakter sampingan ini betul nggak ada life lah ke mereka gitu. Mereka nggak punya personality yang unik satu sama lain, dan semua itu basically generic lah. Ada karakter yang si paling nonchalant, ada karakter si paling apa yang kok misalnya di anime lain dia pasti yang ngomongnya Yaruka Janika gitu, yang Yaruka Janika gitu. Jadi kejadian. yang kayak rupanya kayak gini kekuatanmu, oke gantian aku kayak gini ya gitu, yang kayak gitulah, Yang meremehkan lah ya. yang meremehkan gitu, kayak aduh. Atau enggak yang yang quirky yang pengen bunuh, yang buat aku pengen bunuh diri gitu, misalnya kayak dia oke geranku gitu, baru kamu mati, aduh gitu, yang aduh ya Allah. And my misery. Tapi tetap ya, there are moments yang enjoyable, karena baik lagi ya, kita sebagai manusia mungkin ya senang nengok orang yang bisa membalaskan dendamnya, jadi tetap enjoyable sambil makan. Betul sekali. One comment for this anime, and one question actually to the author. Why would you make a character so strong and have him wait until he's like level 9999 to just beat someone up with like level 125? Iya, betul. Like with your basic stat, you are fully naked. Yeah, like if you are like butt naked in the village, you can just punch level 125 into pop just because you are level 9000. That's just the logic of the game, right? Gitu loh. Tapi kenapa si karakter ini sampai harus buat kerajaan dengan 1000 maid, dengan karakter-karakter yang level 4000, 3000 pun banyak, dengan karakter-karakter yang level 9000 pun banyak, and you just made this whole level of the character versus someone who just level 500, 3000, yang level gapnya tuh terlalu tinggi gitu loh. Pada akhirnya jadi spoiling the fruit that already spoiled gitu loh, maksud gua. Iya. Kenapa nggak dibuat tipis aja? Oke, dia progress ke level 500 gitu kan, terus nge-challenge salah satu member party yang formernya itu yang level 550. That, like, give the character development to us so we can enjoy it together gitu loh, with all the struggles. Isn't it about the classic anime formula kan kayak gitu ya? Kayak waktu I think on most anime kayak gitu, kayak ketika Kirito ngelawan Cobalt Lord, ketika Kirito ngelawan Blue Eye Demon, yang tiba-tiba gue harus ngeaktifin dulu skillnya. Dia kan nge-hold skill point tuh, kalau kalian tahu ya kan. Dia nge-hold skill point baru dinaikin ketika saat itu, bejir gitu loh, maksud gue gitu kan. Di anime yang lain juga sama, kayak Luffy waktu ngelawan Logia pertama kali itu si Crocodile gitu kan, dia sampai harus improvise dengan air dikasih tanah ya kan, jadi keras, gue pukulin gitu kan. Ya, Things like that. The creativity of the main character untuk bisa nge-solve sebuah problem itu sebetulnya yang buat kita tertarik atau enjoy ya. Ya pada akhirnya gitu kan, dan this anime is not giving it to us, which is very sadly. Tapi gue sepakat sama si V kalau anime itu enjoyable ketika dipakai makan, sambil makan, ya ditonton sambil makan, karena in the end of the day, who doesn't like to see some asshole getting beat and their hopes was destroyed in front of their eyes gitu loh. Jadi kayak itu ada kesenangan sendirilah bagi kalian. Tapi masa harus kayak gitu terus? We have seen the same anime for like 6 anime.
with the same formula, come on man gitu loh. Maksudku ada contoh anime yang menurutku bagus ya, yang isekai revenge story gitu, yang betul-betul menurutku masuk akal dan betul bagus dari segi cerita ya, naratif dan perkembangan karakter, bahkan bukan cuma karakter utamanya tapi side karakternya juga, which is Tate no Yusha. Itu yang ada di pikiranku. Iya. Sumpah. Barusan Sepakat. aku mau nyebutin itu. Apalagi Tate no Yusa season 1 2 ya. Iya, season 1 Ya, tuh peaknya. Satu sih. Menurutku satu peaknya ya. Season 1 menurut aku paling bagus of all the seasons. Gue sepakat. Kayak Tapi season 1 season 2 lebih baik daripada season 3 iya. to me. Ya. personally. Kayak Gitu. aku sumpah nonton Tate no Yusha season 1 sampai kayak kesal, sampai aku nangis saking kesalnya gara-gara si yang Bici itu, yang anak ratu, Iya, anak iya. ratu itu. iya. Si putrinya kan. Iya, putri. Aku sampai nangis, jujur aku orangnya agak cry baby. Jadi kayak aku saking kesal, tapi kesalnya tuh kayak gak terbendung lagi. Aku nangis saking kesalnya. I mean, mungkin itu dari sebuah segi itu kayak, bro, this is good writing gitu loh. Kayak you can create someone sangat dibenci sebenci itu ya. Kayak aku nengok anaknya ratunya tuh, wah bencinya luar biasa udah. Karena memang nyebelinnya tuh buat kayak gitu. Dan Ya, bagus. nyebelin itu sampai mendarah daging gitu Iya, kan. mendarah daging, dan pada akhirnya caranya itu semua itu terbuka dan revelated dan semuanya itu terbayarkan itu kayak wah gila, terbayarkan bro gitu. Kayak ini ngutang 30 tahun akhirnya bisa dibayarkan, kayak akhirnya terbayarkan, kayak utang negara gitu akhirnya terbayarkan, yang nggak belum terbayarkan sampai sekarang malah nambah terus. Tapi kayak Dan Tapi, aku boleh nebak gak scene yang bikin kamu nangis tuh yang mana? gas boleh. Scene yang dimana siapa tuh yang teman partinya si Tate no Yusa yang rubah itu? Iya, yang itu. Itu scene ketika Rafaela, siapa? ya Rafaela. Iya. Rafaela. Itulah ya, gue lupa namanya. Ketika dia dilepas si segel budaknya terus mau diambil. Asli, Cok. Asli. Itu yang di persidangan gitu. Iya, Pokoknya habis duel kalau nggak salah tuh. Iya. Yang terus dicurangin terus dia niatnya mau ngebebasin, tapi ya pada akhirnya si Rafaela itu tetap milih si Tate no Yusa sih. Itu gila sih. Jujur gue juga gila. kena banget ya. In the end of the day something like this, bro. Kita ngomongin Tate no Yusa sedikit ya. Si Bici ini emang namanya jadi Bici kan. Iya. Si Bici Betul. kayak ngeliat si Tate no Yusa ini ya ngehantem slime dengan susah payah dengan shieldnya. Itu kalau kalian main game, shield itu gak ada attack buff cuy, gak ada attack stat cuy, itu tuh literally defense. Jadi dia kayak Defense sih. ngegebugin itu pakai tangan, dan padahal kalau dia satu party dia yang ngebunuh, dia dapat EXP-nya gitu loh. Itu kalau gua main game yang kayak gitu dan gua gak dikasih tahu ya, marah sih gua, sumpah dong. Kesal gitu loh. Gue berkira kok bisa gitu kan. Sampai akhirnya dia nyadar sendiri, dan dia ini kan apa namanya, sampai harus nge-hire slave just for his own EXP. Biar dia bisa dapat He has to, Akhirnya dia bisa dapet EXP dari situ. iya kan, he has to commit some diabolical stuff gitu loh. Dia nge-hire slave against humanity itself gitu loh. But it's all paid off. Ya, gue sepakat sama kalian berdua. Kenapa nggak kayak Tate no Yusa? Whatever, Mugen Gacha 9900 author, please, come on man. Iya. Step up your game, man. Step up your game. Alright. Your game. Karena menurutku in the end of the day kan, karena banyak lagi kan, ini intinya dia ini revenge anime ya, in a way. Kayak paid off-nya itu nggak terasa karena kita tahu kalau ini akan terjadi gitu. Sedangkan Tate no Yusha itu menurutku instead of pas season satunya ya, instead of an action anime, itu lebih kayak ke drama sih. Drama politikal. Iya, drama Karena politikal. dia pun harus nge-establish statusnya yang di-hate sama semua orang karena doktrin itu tadi kan. Hmm. Bro, this Tate no Yusha is actually being discriminated against at maximum level. Dia nggak boleh masuk ke gereja, dia nggak boleh dapat servis ini karena dia udah dicap sebagai pemerkosa kan. Dan yang dicap sebagai pemerkosa tuh victimnya tuh bukan kayak orang biasa, victimnya adalah princess. Kesel gila, kesel parah. Kesel parah. sih. Asli. Tapi itulah paid off-nya itu terasa sebagai sebuah revenge anime.
Yang sesuatu yang Oke. menurutku gagal dilakukan sama My Gift Mungkin level 9900 unlimited gacha backstab, ada panjang kali itulah intinya. Mugen gacha, udah. Oke. the last pick for V is Mugen Gacha Ya, dan 9000. itu ku rate dia di minus 10. Minus 9959 kalau bisa. Oke, oke. Tapi enggak. I see what you did there. Oke. Tapi tetap enjoyable kan? Tetap enjoyable walaupun kayak gitu ya. Last pick from Arxifer. What is your next anime list, my friend? Oke. Untuk anime sampah terakhir yang enak ditonton sambil makan, gue bakal rekomendasiin ada ya namanya dari Jepangnya dulu nih. Lumayan panjang juga. Sokushi ga Saikyo Sugite Isekai no Yatsura ga Marude Aite ni Naranai Desega. What the hell? Itu intinya ini ceritanya tentang anime yang brainless juga sama ya, nggak harus mikir banyak panjang lebar bla bla bla, nggak. Ini simple aja. Intinya tentang satu orang karakter yang dimana dia dan teman-teman satu sekolahnya itu hampir mirip sama anime yang barusan. Jadi dia masuk ke isekai sama teman-temannya ketika study tour pariwisata bersama bus-busnya, masuk ke sebuah dunia yang dimana di dunia tersebut bisa dibilang dikuasai sama satu sage atau apa ya, sage itu apa ya kalau di Indonesia Sihir? gitu, kayak petapa gitu loh, petapa bisa dibilang kayak petapa, yang dimana mereka tuh butuh macam kayak pahlawan-pahlawan gitu lah. Jadi akhirnya mereka mencari orang-orang yang dari Jepang, dimasukin ke dunia tersebut, akhirnya dikasih gift kayak semacam skill-skill gitu loh khusus. Tapi nggak semua orang dikasih, dan akhirnya si sage itu cuma memilih beberapa karakter Betul. doang yang Ya. dengan skill terkuat gitu, dengan skill terkuat. Sisanya ditinggalkan karena pas pertama kali disummon tuh bukan di, mungkin pada umumnya biasanya di istana atau apa, ini nggak di lapangan terbuka, di hutan yang banyak monsternya. Akhirnya cuman karakter-karakter kuat yang diajak, yang karakter-karakter lemahnya dengan skill-skill yang nggak berguna tuh ditinggalkan. Nah, si karakter utamanya ini salah satu karakter yang dianggap tidak mempunyai skill. Nah, mungkin kalian udah tertebak lah ya endingnya bakal kayak gimana. Ternyata Another failure frame type. Oke, iya betul sekali. Ternyata si karakternya ini memiliki satu kekuatan yang sangat OP. Dan kekuatannya adalah dia bisa membunuh siapa saja yang dia inginkan. Dengan cuma bilang sini ke orang yang dia inginkan. Basically itu doang. Jadi kekuatannya dia tuh ketemu siapapun yang dia tidak sukai atau punya keinginan buruk terhadap dirinya, dia itu punya kekuatan itu juga. Jadi dia sadar kalau misalkan ada orang yang mau membunuh dia tinggal bilang mati, orangnya mati. Sesimpel itu animenya. Masuk akal. Nah, tapi sebenarnya tujuan akhirnya dari anime ini itu cuman karena si karakter utamanya itu dia sebenarnya cuek gitu, nggak peduli apa yang terjadi, dia dikucilkan pun dia nggak masalah gitu. Karena dia tahu karena dirinya dia itu kuat dengan kekuatan tersebut. Akhirnya dia cuma pengen kembali ke dunia asal gitu kan, dan dunia asalnya. Akhirnya dia mengumpulkan informasi, mengeksplor dunianya dengan salah satu karakter bukan sampingan sih sebenarnya, main karakter juga di situ, termasuk karakter perempuan sudah pasti, karakter perempuan dengan body yang lumayan sudah pasti gitu kan. Mencari informasi, eksplor dunianya, cari informasi sampai akhirnya dia membunuh di setiap episodenya. Pokoknya jadi kenapa enak ditonton, karena setiap episode kamu bisa lihat berapa karakter yang dia bunuh, gitu aja sih. Dan balik lagi ke fetish kita, di mana kita suka lihat karakter utama kita diremehkan orang lain, ya ini juga sama. Setiap episode diremehkan, tahu-tahu mati. Dan uniknya, mungkin bisa bilang lucunya juga, dia tuh sebenarnya nggak tahu kekuatannya dia tuh bisa dikontrol sejauh apa. Di tengah-tengah jalan, di sekitar episode 4 atau 5 kalau nggak salah, ternyata dia tuh bisa membunuh secara parsial. Maksudnya tuh dia bisa bunuh tangannya dulu, jadi nggak bisa gerak, kakinya dulu, terus misalkan tangan kanan, tangan kiri, atau mungkin bagian vitalnya dulu ya, biar bisa nggak.
bisa bangun. Itu jadi dia bisa sebenarnya kayak gitu. What? Sampai akhirnya ketemu sama si Sage-nya, dan ternyata Sage-nya juga nggak bisa apa-apa ngelawan dia karena ya dia ternyata paling OP di situ. But secara story ternyata di balik semua itu sebenarnya ada backstory-nya kenapa dia bisa kuat di situ dan bla bla Pokoknya hanya bla. mimpi. Walaupun menurut gua itu nggak penting dan ya nggak make sense sama sekali. Ya, gimana menurut kalian? Anime terakhir sampah dengan kekuatan yang sangat-sangat OP. Baru pertama Yang- kali ini, Ah, gua rasa gua bersyukur gua nggak nonton anime. seriusan, sebenarnya anime itu bisa selesai di episode 1. Sebenarnya dia tinggal bunuh aja semua orang yang ada di situ. Ya, Itu dia. ketemu sisinya langsung lu mati ya. Iya. Udah. And langsung cutscene Bah- langsung selesai. Bahkan ada di episode beberapa di mana di situ tuh sebenarnya di dunia itu sudah ada yang namanya pahlawan sama Raja Iblis. Di mana si pahlawan itu mengorbankan diri untuk Dibunuh. dibunuh lah bisa dibilang. Atau kayak kayak dibekuin gitulah bersama si Raja Iblisnya biar nggak meluas gitulah. Dan ketika si karakter utamanya bukan ketemu ya, tahu kalau ada Raja Iblis di situ. Sebelum Raja Iblisnya dibangkitkan, karena kebetulan di situ juga ada scene untuk dibangkitkan Raja Iblis. Sebelum dibangkitkan dibunuh, udah beres dari situ. Dengan Jadi bilang lu mati ya kayak gitu. iya cuman kayak gitu doang. Bahkan cuma dilihat doang, kenal pun enggak, namanya pun nggak tahu gitu. Cuman bilang ya dia lihat oh itu ya udah mati. Gitu. Jadi ketika orang-orang sudah berusaha untuk membangkitkan, nggak jadi, udah mati duluan. Inilah Cok, kalau Death Note keluar Ya, tahun makanya 2027, ya kalau Death Note keluar di tahun 2027 nggak akan se-epic dia rilis pertama kali. Itu dia. Itu jadi itu nggak Death Note, itu jadi aku menemukan buku dan buku ini bisa membuatku untuk membunuh orang-orang yang aku mau sampai aku menjadi raja dunia. Itu dan di judulnya. Iya langsung ganti lah. Bukan Death Note lagi ya. Astaga. Itu anime sampah terakhir yang bisa gua spill ya guys ya. Tapi tetap sebetulnya ya, maaf masih ya. bisa ya. Sebetulnya menurutku ya kayak aku nggak mempermasalahkan karakter-karakter overpowered ya. Banyak karakter-karakter overpowered di sana. Tapi menurutku balik lagi ya kayak gimana cara si autornya itu untuk ngebuat si ceritanya ini minimal engaging. Jadi kita tetap tetap mau nonton. Menurutku ya salah satu kok bisa aku bilang ya salah satu piece of media yang isekai yang kayak gitu yang overpower yang I held close to my heart itu salah satunya Overlord. Memang karakter utamanya itu OP karena dia di sebelumnya itu dia level 100 dia udah dari gamenya dan dia ke isekai kayak Sword Art Online, tapi instead of going inside the game dia ini jadi ke teleport ke kayak dunia nyata tapi di dunia fantasi di alam semesta mana gitulah yang kita nggak dikasih tahu tapi tiba-tiba bisa di situ aja dia bersama NPC-nya. Dia tuh overpowered. Jadi walaupun dia karakter utamanya, main fokus story-nya itu bukan cuma ke dia aja tapi ke orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau misalnya kita tahu dia karakter utama, tapi untuk orang-orang sekitarnya dia ini kayak Demon Lord-nya yang baru datang gitu. Dan gimana cara karakter-karakter biasa ini itu mengalahkan dia karena dia terlalu overpowered kan in the end of the day. Tapi kita jadi nengok gimana cara manusia-manusia biasa ini nge-prepare berusaha untuk memenangkan pertarungan yang mereka tahu nggak bakal bisa menang juga gitu. Itu yang buat menurutku Overlord ini menjadi salah satu cerita yang bagus dan engaging karena instead of focusing ke karakter yang kita tahu bakal menang, kita fokus sama side karakter yang ingin berusaha hidup gitu. Jangankan kalau ngomongin overpowered, ada pun kita tahu karakternya sangat overpowered, we know that this character will never get killed. Iya. One Punch Man. Betul. Iya. Tapi kenapa One Punch Man have more weight and have more story? Itu karena cara autornya nge-storytellingnya cuy, gitu loh. Iya kan? Iya. Jadi bagi gua gak ada masalah dengan overpowered level skill atau apapun itulah. Tensura pun slime ini kurang ajar juga gitu loh. Pertama kali dia jadi Demon Lord macam apa yang punya 3 ultimate skill dalam sekali reincarnation? Aneh cok bagi gue gitu. Tapi enjoyable kan. Iya. Dan salah satu top tier anime kan. Why? Because the storytelling gitu.
because how the author lays out that despite of these advantages, dia pun ada sesuatu yang dia weakness-nya lah. Satu itu ada challenge-nya dia lah. Waktu dia ngelawan Hinata dia hampir mati kok, gitu kan. Iya. Ya. Terus dia punya Demon Lords lain yang bisa jadi in comparison bisa jadi hand to hand combat sama dia in par lah gitu loh. Karena kan kita nggak tahu power scale-nya Guy Crimson ini kayak gimana, terus si Luminous ini kayak gimana pada saat itu kan. Jadi kita pun masih kayak maybe above Rimuru there will be like some other guys out there that can challenge him. Kita tahu masih ada sky above the sky gitu kan. Don't make it like as if this character is the strongest already in episode 1, motherfucker. I mean, like, come on. That's what the point of telling all of these stories then, gitu kan. Dan itulah mungkin kenapa kita mengidentify ini sebagai anime-anime sampah. Itu dia. Pada akhirnya masuk ke bucket anime sampah yang direkomendasikan buat sambil makan. Because in the end of the day, after you finish your meal, you can just turn it off, focus on something else, and forget about it. Maksud gue kayak di karakter yang paling OP pun sekalipun kayak yang nggak usah lah kita bahas anime, misalnya yang kayak yang pernah kita tonton di zaman kecil mungkin, which is Sun Gokong. Sun Gokong itu kurang OP apa lagi dia bisa buat klon 72 biji yang setiap klonnya itu bisa sekuat dia, bisa berubah jadi semuanya, bahkan bisa jadi musuhnya juga gitu. Tapi tetap ada restriction yang ngebuat dia ini tetap grounded, yaitu dia harus tetap menjaga si biksunya ini tetap hidup, which is harder actually daripada ngebuat dia tetap hidup. Dia punya pengkekang di kepalanya. Ya sama kayak Wiro Sableng lah. Iya. Apalah itu arti 212 kalau bukan demo kan? Pakai baju putih-putih juga sama pula. Pakai ikat kepala juga ya. Sebelum kalian anak-anak kelahiran tahun 2000, sebelum kalian tahu 212 adalah demo, kami taunya itu adalah Wiro Sableng. Kayak in the end of the day, every super kayak overpowered karakter itu perlu kryptonite-nya. Dan itulah yang buat cerita itu tetap enjoyable gitu. Yes, like Superman and Kryptonite ya. Iya, kayak si cerita itu nggak stagnan dan nggak selesai di satu episode seharusnya gitu. Kalau dan rata-rata ini kayak dia tinggal nunjuk siapapun bisa mati gitu. Jadi balik lagi untuk berpikir kritis gitu ya. Iya. Kalau misalkan dia punya kekuatan kayak gitu ya udah aja. Dia tahu bakal dikucilkan dan orangnya masih di situ, ya udah bunuh aja, beres sudah gitu. Maksudnya kalau kita ada di situ gitu ya. Entah kenapa seolah-olah karakter yang paling OP di anime-anime kayak ini seolah karakternya itu goblok-goblok gitu. Maksud gua kayak dude, you literally have to recognize your own power to what extent itu. Test it out gitu kan harusnya. Tapi ya balik lagi, maybe that is the typical anime right now. Dan itu yang gua sayangkan, mulai agak degrading gitu loh dalam in terms of quality story. Gitu. Makanya mungkin bagi banyak orang, menurut gue ini nggak sedikit orang yang bilang Frieren ceritanya nggak bosenin. Yeah. Karena mereka berharap dari Frieren ada scene fight yang mereka pikir kayak ada di Jujutsu no Kaisen atau di One Piece atau di Dragon Ball Z atau di anime fight typical kayak Fairy Tail ataupun Bleach gitu kan. But no, the anime is all about a journey. Yes, it is in fantasy setting, but it is about the journey, not about fighting. The fighting is already over. Iya, fighting is already over. It's what happens after. It was what happened after gitu kan. Makanya ngantuk gue nonton Frieren. Bro, masa mata lu nggak dimanjakan dengan grafik yang sebagus itu, storytelling yang senyantai itu, detail yang segege itu gitu loh, and power scaling yang menurut gue make sense. Jelas gitu kan? Dan jelas gitu lah. Dan itu tuh something that is not well maintained di anime yang cuman satu season kelar gitu. Maksud gue kayak cuman yang buat as long as I get the viewers and I get the dough and that's it, that's enough. We don't have to create another one. We just need to rage bait or clickbait people into watching this to gain some dough. Dan itu menurut gue kayak
kapitalis banget dan sayangnya akhirnya ngebuat quality animenya drop gitu. Kapan lagi kau ngelihat anime segege Full Metal Alchemist, Iya. segege Boku no Hero Academia? Kapan Udah lagi jarang cuy? banget sih, udah jarang banget. Sekarang emang kalau misalkan memang penulis-penulis kita autor-autor tujuannya cuma narik penonton atau pembaca, ya udah paling mereka banyakin fan service aja. Jadi kalau misalkan setiap musim tuh ya udah, where is the another fan service anime? Udah gitu, jadi Iya, nggak nggak semenarik anime-anime yang lain gitu. iya. Pada akhirnya kita hanya menjadi penikmat yang sudah dilupakan gitu loh. Dan itu yang cukup sad gitu loh Menyedihkan. bagi gua. Ya cukup sad. Sama aja kayak kalian dulu gitu kan memuja-muja Marvel and then comes 2005. All Marvel movies suck gitu kan. Dan jangan sampai kalian punya list top 10 Marvel movies yang sampah dan bisa ditonton. Masalahnya sampahnya film Marvel nih nggak bisa ditonton dan nggak bisa di-enjoy juga sambil makan, sedihnya ya. Anyway guys, I think this is it, right? From Arcs ada recap dulu sebentar ya. From Arcs tadi ada apa tuh tadi nama bahasa Inggrisnya? Aku lupa Oh, Inggrisnya panjangnya. oke, boleh. Inggrisnya belum aku sebutin sih. Kita sebutin dulu sekarang kali ya. My Eh, instant death ability is so overpower. No one is this other world stand and a chance against me. Dari judul bahasa Inggrisnya juga udah jelas kan itu anime itu kayak gimana. the, Aduh. the title explains itself. Iya, udah gak perlu Oh, baca sinopsis sebenarnya. Udah kayak instant death gitu kan ya berarti si anime judulnya ini dari Hmm. dari Arcs ada instant death skills, terus dari V tadi ada gue lupa tadi apa sih? Mugen. Mugen Mungkin Gacha. gacha, betul Mugen banget. Gacha. Bayangkanlah ketika kalian sering main Genshin dan Wuthering Wave masuk ke Isekai terus punya skill itu kayak kalian bahagia banget. Kalau misalnya kamu gacha, game-game gacha gitu, pergi ke tempat-tempat yang gitu ya, banyak spiritnya Banyak ya. mana? Mungkin di kuburan. Which is money, not mana. Money. Anu, kalian ngegacha depan bank BCA. Nah, oke. Jadi kalau mau apa-apa top up cepat, ya guys ya. Ya, kurang lebih itu guys untuk episode kita hari ini, pembahasan tentang trash anime sampah yang bisa kita tonton sambil makan. Mungkin kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi anime-anime lainnya mungkin lebih sampah daripada ini tapi masih enak buat ditonton ya sambil makan, bisa langsung dicantumin aja di komen di bawah ini. Terus jangan lupa subscribe ke channel kita. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye guys, see you. Dadah.